Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Teguh Maskuri. Aku dari Institut Tazkiyah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini aku ingin mempresentasikan hasil analisis aku terhadap sebuah kasus dari manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi kasusnya di sini adalah di mana sebuah organisasi yang beranggotakan 250 orang ini memiliki dua kandidat ketua. Yang pertama itu anggap kita bicara ketua A. Si calon A ini adalah orang yang sangat populer di kalangannya. Dia juga memiliki jaringan yang luas terhadap dunia luar. Namun kandidat A ini seringkali mengacuhkan pendapat anggotanya dan seringkali mengabaikan janji karena menganggap enteng ketika berkomitmen. Nah, selanjutnya ada kandidat B. Kandidat B ini adalah orang yang pendiam, namun dia sangat bisa mendengarkan pendapat dari anggotanya. Dia juga bisa melibatkan kritik dan saran dari anggotanya dan bisa mendengarkan diskusi dari anggota kelompoknya. Namun, kekurangan dari kandidat B ini, dia tidak tegas dalam mengambil sebuah keputusan sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam berorganisasi tersebut. Setelah pemilihan, kandidat A ini terpilih menjadi ketua umum. Namun setelah beberapa minggu, banyak orang yang mengeluh tentang cara kepemimpinan dari kandidat A yang cenderung otoriter sehingga anggotanya tidak begitu didengarkan dalam berdiskusi. Nah, analisis pada kasus ini yang pertama adalah analisis cara kepemimpinan calon A dan calon B. Selanjutnya identifikasi gaya kepemimpinan calon A. Kemudian dampak kepemimpinan otoriter pada kerjasama tim dan solusi untuk calon A. Kemudian evaluasi untuk kepemimpinan calon B dan hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota. Yang ketujuh, menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif. Mari kita mulai dengan analisis yang pertama, yaitu analisis kepemimpinan calon A dan calon B. Nah, calon A di sini adalah orang yang sangat populer dan kemampuannya dalam berkomunikasi dan membangun relasi ini sangat bagus. Kelebihan dari kandidat A ini adalah menggunakan otoritas untuk mengambil keputusan yang cepat, yaitu gaya kepemimpinan yang otoriter. Hal ini efektif ketika membutuhkan tindakan segera. Nah, kurangnya keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, menyebabkan ketidakpuasan. Terus cenderung mengabaikan janji yang dapat mengurangi kredibilitasnya. Nah, selanjutnya kita analisis cara kepemimpinan calon B. Sementara calon B memiliki gaya kepemimpinan yang kolaboratif, yang mencerminkan nilai-nilai dari kepemimpinan transformasional. Kelebihannya, dia mampu mendengarkan anggota dan melibatkan mereka dalam diskusi. Namun, kekurangannya mungkin dia kurang tegas sehingga sulit memutuskan hal-hal yang membutuhkan keputusan cepat. Gitu. Cenderung menghindari konflik yang dapat mengarah pada ketidakjelasan visi organisasi. Nah, untuk kesimpulan jangka panjang, dalam jangka panjang gaya kepemimpinan kolaboratif dari calon B lebih efektif. Mengapa? Karena gaya ini mampu meningkatkan keterlibatan antar anggota, suasana organisasi yang inklusif meskipun perbaikan dalam aspek ketegasan. Yang selanjutnya kita identifikasi gaya kepemimpinan calon A. Gaya kepemimpinan calon A di sini cenderung memiliki gaya otoriter. Contohnya mungkin mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa melibatkan anggota, kemudian mengandalkan otoritas pribadi daripada konsensus. Jika dibandingkan dengan teori prophetic leadership, gaya ini jauh dari nilai-nilai para nabi yang mengedepankan musyawarah dan keadilan. Namun, calon A dapat diubah menjadi pemimpin transformasional dengan pelatihan yang tepat seperti mendorong partisipasi anggota dan mengembangkan empati terhadap kebutuhan mereka. Nah, dampak kepemimpinan otoriter terhadap kinerja tim itu yang pertama, dampak dalam jangka panjangnya kepemimpinan otoriter dapat berdampak negatif seperti menurunnya motivasi dan komitmen anggota, kemudian tingginya tingkat konflik internal, kemudian ketidakpuasan yang mengarah pada pengunduran diri dari anggota. Nah, itu sangat bahaya, teman-teman. Oke, selanjutnya solusi untuk mengurangi dampak negatif ini apa sih?
Yang pertama, untuk mengurangi dampak ini perlu dilakukan peningkatan komunikasi dua arah. Kemudian pelibatan anggota dalam pengambilan keputusan dari ketua umum dan anggotanya, kemudian evaluasi rutin kinerja organisasi. Kemudian rekomendasi untuk calon A sebagai konsultan organisasi, rekomendasi saya yang pertama ada pelatihan kepemimpinan transformasional, di mana mendorong calon A untuk membangun hubungan yang lebih kolaboratif. Selanjutnya, meningkatkan empati. Hal ini mengajarkan pentingnya memahami kebutuhan dari anggota. Terus, musyawarah, mengadopsi gaya kepemimpinan para nabi yang menekankan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Nah, untuk selanjutnya evaluasi kepemimpinan calon B, mungkin meskipun memiliki gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif, tantangan utamanya adalah kurang tegas dalam pengambilan keputusan. Nah, sehingga cenderung menghindari konflik. Solusi yang dapat diambil adalah meningkatkan ketegasan melalui simulasi keputusan, kemudian melatih kemampuan manajemen konflik. Selanjutnya, analisis hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota. Kepemimpinan otoriter cenderung menurunkan motivasi anggota karena tidak ada ruang berpendapat berdasarkan teori X. Terus, kemudian ketidakpuasan terhadap keputusan sepihak. Sebaliknya, kepemimpinan kolaboratif meningkatkan motivasi anggota karena anggota merasa dihargai dan dilibatkan. Ini berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang ketujuh, kita menganalisis untuk menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif. Gimana caranya? Yang pertama itu ada program pelatihan kepemimpinan yang inklusif, harus mencakup pengembangan kompetensi, simulasi kepemimpinan, integrasi motivasi anggota, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya, dengan pendekatan ini, organisasi mahasiswa dapat menciptakan pemimpin yang inklusif dan efektif, sekaligus meningkatkan kinerja dan motivasi anggota. Oke, mungkin cukup sekian analisis dari saya. Semoga dapat menambahkan wawasan dalam berorganisasi kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.